Namaku Wakina, biasa dipanggil Mbok Ina. Usiaku 53 tahun, dan sudah berstatus janda dengan 2 putra. Suamiku Mas Misran telah meninggal setahun yang lalu. Dan semenjak kepergian suamiku, aku diminta untuk tinggal di rumah putra sulungku yang sudah berkeluarga. Kendati demikian, sebenarnya aku tak begitu nyaman tinggal dengan putra dan mantuku. Karena walau bagaimanapun, sedikit banyak mereka pasti terganggu oleh kehadiranku dan juga adik tirinya yang masih berusia 2 tahun. Ya, aku memang memiliki 2 putra, namun yang bungsu baru beberapa tahun lalu hadir ke dunia. Itu pun bukan hasil jerih payah suamiku, melainkan dengan Mas Jarot tetangga depan rumahku dulu. Iya betul. Dari kedua putraku, hanya satu dari Mas Misran, suamiku. Pasalnya, semenjak suamiku itu jatuh sakit, ia menjadi jarang sekali menunaikan kewajibannya. Sementara aku yang pada dasarnya memiliki keinginan yang tinggi, mau tak mau harus menahuannya. Meski sesekali masih bisa diatasi dengan melatih bakat dan talentaku, tapi tetap saja bencananya sangat berbeda dengan Orinya. Sampai pada suatu ketika, aku mengenal Mas Jarot yang notabene tetanggaku, yang baru saja pindah di depan rumahku dulu. Semula, keakrabanku dengan Mas Jarot hanya sebatas tetangga saja. Namun dari seringnya bertemu, bercanda, dan bercengkrama, entah kenapa mulai timbul sinyal darurat yang sulit ku mengerti dalam diri. Begitu pula dengan Mas Jarot, yang rupanya diam-diam mengagumiku juga. Bak gayung bersambut, kami pun semakin akrab, bahkan keakraban tersebut semakin terjalin sejak istri Mas Jarot, yaitu Mbak Noni, memutuskan bekerja menjadi TKW. Hampir setiap pagi, selesai menyediakan makanan untuk suamiku, aku berkunjung ke rumahnya. Saat itu aku beralasan pada suamiku untuk memasakkan Mas Jarot, karena memang pria itu mempekerjakan aku untuk memasak nasi di rumahnya. Suamiku pun tak menaruh curiga. Ia menganggap hal itu lumrah dan hitung-hitung untuk menambah penghasilan kebutuhan kami sehari-hari. Namun, siapa yang mengira jika dari sanalah kisah baik itu tercipta. Bahkan kisah tersebut akhirnya menghasilkan pundi-pundi kebaikan yang kini berusia 2 tahun. Aku sendiri sebenarnya juga tak mengira jika di usiaku yang tak lagi muda, masih bisa halimah juga. Meski begitu, aku tak khawatir. Sebab masih ada Mas Misran yang nantinya akan menjadi orang tuanya juga. Dengan begitu, aku masih tetap bisa melanjutkan keakraban tersebut dengan Mas Jarot juga. Tapi ternyata, harapan itu pun kandas begitu saja. Pasalnya, setahun kemudian, istri Mas Jarot pulang ke Indonesia. Dan tentu saja, aku juga sulit mencari waktu bersama. Ditambah lagi, sebulan setelah putraku hadir ke dunia, mendadak Mas Misran meninggal dunia. Dan aku pun diminta putra sulungku untuk ikut bersama mereka dengan alasan ada yang menjagaku dan juga putra bungsuku nantinya. Semenjak aku tinggal di rumah putraku, sosialku menjadi terbatas. Sehari-hari tidak ada teman ngobrol, sebab putra sulung dan menantuku sama-sama bekerja di kantor yang sama. Ingin kembali ke rumah yang lama, tapi rumah tersebut sudah aku jual untuk memenuhi kebutuhan putra bungsuku yang masih balita. Beruntungnya, suamiku masih meninggalkan warisan sepetak sawah untuk bisa ku kelola. Sehingga untuk mengisi kekosongan dan menambah pendapatan, ku luangkan waktu sekedar memantau sawah tersebut. Namun, siapa yang mengira jika dari seringnya aku bertandang ke sawah, ada satu kejutan yang tak pernah aku sangka-sangka di sana. Semua bermula pada pagi itu. Tepat jam 8 pagi, setelah putra sulung dan menantuku berangkat kerja, aku pun menyiapkan bekal untuk ku makan di sawah nantinya. Setelahnya, aku segera menuju sawah dengan berjalan kaki. Kebetulan sawah tersebut lokasinya tidak terlalu jauh. Hitung-hitung sekalian olahraga dan melihat suasana, aku memilih jalan kaki daripada menggunakan motor. Tak lupa, aku membawa serta putra bungsuku, karena di rumah tak ada yang mengurusnya. Kira-kira 20 menit berjalan, sampailah aku di pondok tepi sawahku untuk meletakkan rantang bekal makanan. Selanjutnya, barulah aku memantau sawahku
kemudian kembali ke pondok untuk bersantai di sana. Biasanya, aku di sawah hanya 2-3 jam saja, karena semakin siang, matahari semakin panas. Sehingga, kasihan jika putra bungsuku kepanasan juga. Tepat jam 9 pagi adalah jadwal memberi minum putra bungsuku itu. Seperti biasa, aku sudah menyiapkan anugerah yang kuasa dan akan disambut antusias oleh putraku itu. Sampai tak lama kemudian, "Wah, adek kok diajak ke sawah toh, Pok?" Sontak aku kaget ketika mendengar sapaan pemuda yang mendadak datang dari arah belakang. Aku benar-benar tak menyadari jika Yatno akan datang tiba-tiba. Praktis pemuda itu pun sempat tertegun memperhatikan bencana dan anugerah yang kuasa di sampingnya, terutama pada putraku yang sibuk minum saat itu. Yatno ini merupakan tetangga di dekat rumah putraku. Ia merupakan duda yang baru setahun lalu ditinggal mati istrinya. Usianya masih tergolong muda, yaitu 28 tahunan. Sehari-hari pekerjaannya menjaga sawah warisan orang tuanya. Dan biasanya dia akan datang agak siang. Tapi berbeda pada hari itu. Iya Nino, kasihan kalau ditinggal di rumah sendirian. Jadi dia ikut Mbok ke sawah, jawabku. Olah jadi tiap hari ikut ke sawah ya Mbok, tanya Yatno. Ya mau gimana lagi no, semua pada sibuk kerja, jawabku. Yatno masih mematung di sampingku. Sesekali nampak ia melongo memperhatikan putra bungsuku yang masih sibuk minum saat itu. Kok sampai gak kedip gitu, No? Tegurku. Aku bertanya, karena semakin lama netranya justru beralih pada lain-lainnya. Ponstan Yatno kaget mendengar pertanyaanku. Enggak kok, Mbok. Itu si adek, cakep ya, kayak abangnya. Jawabnya grogi, sambil berpura-pura menghibur putraku. Anakku, apa lainnya, No? Tanyaku, yang membuatnya kembali canggung. Lainnya juga sih, Mbok. Hehehe, ujarnya tiba-tiba mencubitku. Yang sopan ya, Hardiku. Ya, gimana ya, Mbok? Ujarnya terjeda, tapi Nek masih tetap seperti semula. Gimana apanya, No? Makanya, cepat cari istri sana, ujarku. Cari di mana toh, Mbok? Mana ada yang mau sama saya? Lah wong saya cuma petani biasa, sahutnya. Entah kenapa mendengar penuturannya, aku justru merasa iba. Jangan pesimis Tono. Yang penting kan ada niat. Lagi pula, kamu kan masih muda, ucapku. Sejenak Yatno terdiam, sementara putra bungsuku yang sedari tadi sibuk sendiri, rupanya sudah terlelap dengan sendirinya. Akhirnya dengan ragu, aku pun membereskan kabinet serta jabatan negara. Ya, niat sih, Mbok. Tapi sama siapa? Tukasnya. Dalam hati terbesit sebenarnya, kalau saja Yatno memilihku, pasti aku akan antusias menerimanya. Apalagi sebenarnya, aku juga sempat naksir saat pertama kali kami berjumpa. Dia masih muda, dan tentu saja lebih lama, hehehe. Tapi, aku sadar diri. Lagi pula aku ini wanita, sudah tua pula. Jadi mana mungkin Yatno kesem-sem padaku? Yo nengkolek toh, No. Jangan terlalu larut dalam kesedihan. Hidup masih terus berjalan. Yang sudah nggak ada, ya biarlah nggak ada. Kamu harus bisa menatap masa depan, ucapku menasehatinya. Ya sebenarnya Yatno juga inginnya begitu, Mbok. Tapi kira-kira, kalau Yatno naksirnya sama Mbok, gimana? Ponstan aku kaget mendengarnya. Loh, kok malah si Mbok sih, No? Mbok ini wes tuwek? Apa yang diharapkan? Yang ada, nanti malah nyesel loh. Jawabku menolak, meski sebenarnya aku pun senang mendengarnya. Ya, itu kalau si Mbok setuju sih, ujarnya lagi. Alca ngelantur, ya udah, Mbok pulang dulu ya, No. Pamitku, sembari mengambil bekalku di pondok. Tapi mendadak Yatno hendak memaafku. Yatno, apa sih? Ujarku sambil berlari. Tolong dipikir lagi ucapanku tadi ya, Mbok, ucapnya. Sementara aku terus berlari tanpa menjawabnya. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang.
Matahari sedang panas-panasnya. Sesampainya di rumah, anak sulung dan menantuku juga masih belum pulang dari kantornya. Biasanya mereka akan pulang menjelang maghrib tiba. Setelah meletakkan putra bungsuku di kursi depan TV, aku beranjak menuju kamar mandui untuk membersihkan diri. Saat itu, karena kupikir tak ada orang, maka tak kututup pintu kamar mandui. Ya, sekalian jaga-jaga jika sewaktu-waktu putra bungsuku menangis nanti. Kunyalakan keran air dan segera menyelesaikan urusanku. Namun di tengah kesibukan tersebut, mendadak aku teringat kembali ucapan Yatno tadi. Masih tak habis pikir, di usiaku yang sudah senja ini, masih ada saja yang naksir padaku. Mengingat hal itu, justru timbul niat mulia dalam diri. Ada deswiran ketika membayangkan, jika seandainya Yatno benar-benar serius dengan ucapannya tadi, pasti batin ini akan terobati. Membayangkan hal itu secara konstan, aku mulai melatih bakat dan talentaku sendiri. Dengan cara melangkah menuju rerumputan padang Sahara, lalu mondar-mandir tak tahu arah tujuannya. Lantunan syair bergema seiring langkah makin berlari. Namun di tengah perjalanan menyenangkan tersebut, mendadak aku dikagetkan ketika sebuah vehyukan mendarat dari belakang. Hampir saja aku berteriak, tapi beruntung sebuah sapaan yang ku kenal berhasil mengurungkan niatku itu. "Ini aku Mbok Yatno." Aku yang masih panik kemudian menoleh. "Loh No, kenapa kesini? Bukannya tadi kamu di sawah?" Tanyaku sambil mengambil handworkku. "Iya tadi Mbok, tapi aku kesini cuma ingin tahu kepastian pertanyaanku yang tadi Mbok," jawabnya. "Tetapi No," ujarku terjeda, ketika Yatno tiba-tiba membungkuam ucapanku dengan jemaruinya. Ponstan aku terdiam dan sedetik kemudian, mendadak Yatno memberi sambutan perkenalan. "No," ujarku berusaha menghalau bencana, tapi semakin ku halau, semakin aku larut akan suasana ceria. Bahkan tak urung, aku pun menyambut niat mulia tersebut dengan spirit 45. Sebagai wanita yang pernah berkeluarga, tak dipungkiri, aku pun membutuhkan saran, serta solusi permasalahan tersebut. Aku tak munafik, langkah serta saran tersebut memang benar-benar berbeda dengan apa yang kukira sebelumnya. Bahkan kuakui, aliran sungai Papua yang semula biasa, mendadak banjir bandang tiba-tiba. Dalam upaya rapat paripurna jabatan tersebut, aku berusaha agar tak tiba dulu di pangkalan udara. Pasalnya, problematika tersebut sangat langka dalam kehidupanku. Aku berpikir belum tentu esok hari atau hari-hari berikutnya akan ada solusi permasalahan seperti demikian adanya. Namun rupanya berbeda dengan Yatno. Ia malah tiba di pangkalan udara tanpa menungguku yang belum tiba di tujuan utama. "Maaf ya Mbok, seharusnya Yatno," ucapnya terjeda sambil menunduk merasa bersalah. "Iya nggak apa-apa No, Mbok bisa maklum kok," ucapku berbohong. "Ngomong-ngomong kita senasib ya Mbok," sautnya. "Maksud kamu No?" tanyaku terheran. "Iya, Mbok janda," aku duda. "Jadi apa salahnya kalau kita memulai lembaran baru?" ucapnya. Aku terdiam, meski sebenarnya aku mengerti akan maksud ucapannya. "Tapi selisih usia kita jauh No. Kamu seusia dengan anak Mbok," sahutku. "Yatno akan terima apa adanya kok Mbok, lagi pula, bukankah usia hanya angka?" tukasnya. Ucapan itu berhasil membuatku menangis. Secara spontan aku memeyupnya. Akhirnya hari itu menjadi awal baru untukku. Berkat Yatno, aku merasa hidupku lebih berwarna kembali. Seminggu berlalu Yatno pun menepati janjinya. Setelah aku menceritakan pada anak sulung dan menantuku, mereka pun setuju dengan keputusanku. Aku mengakhiri status kesendirianku karena Yatno memilihku untuk menjadi teman hidupnya. Aku yakin Yatno bisa menjadi imam untukku dan menuntunku ke jalan yang lurus. Meninggalkan masa laluku yang penuh lika-liku. Pernikahan pun digelar secara sederhana. Seluruh kerabat pun berkumpul untuk memeriahkan acara. Mereka memang sedikit heran saat memperhatikan aku dan Yatno di pelaminan.
Mungkin mereka berpikir, Yatno lebih pas menjadi putraku daripada suamiku. Tapi baik aku dan Yatno tak peduli. Karena bagiku sendiri, yang terpenting, di masa tuaku, aku bisa menghabiskan waktu bersama orang yang kucintai. Pesanku, jangan terlalu membenci orang yang mengagumi kita, karena bisa jadi orang tersebut adalah jodoh kita. Sekian cerita dariku, semoga dengan cerita ini, kita lebih diteguhkan lagi iman dan ketakwaannya.